Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Nesa dengan NIM H1B12004, mahasiswi dari Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jambi. Di sini, saya sebagai perwakilan kelompok 4 dari mata kuliah Politik Desentralisasi ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit serta Peranan Provinsi Jambi dalam Mengatasi Dampak Lingkungan di Provinsi Jambi. Pengertian ekspansi. Menurut Alex, ekspansi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperbesar perusahaan dari ukuran yang lebih kecil menjadi yang lebih besar karena permintaan yang makin bertambah terhadap barang atau jasanya. Di sisi lain, ekspansi adalah kegiatan perluasan suatu usaha yang ditetapkan dengan cara memperbanyak modal, menambah unit produksi, meningkatkan jumlah produksi, dan hingga proses akuisisi bersama perusahaan lain. Adapun tujuan dari ekspansi ialah yang pertama, menghasilkan keuntungan lebih besar dengan jumlah lebih banyak antara produk atau jasa, dan yang kedua, mendominasi dan mempengaruhi pasar ke pasar yang lebih tinggi, yang ketiga, meningkatkan ketertarikan konsumen dan daya asing yang lebih besar, yang keempat, memperluas biaya yang lebih banyak antara produksi dan jasa. Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Indonesia merupakan isu yang bersisian dari berbagai aspek, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun ekologi. Meningkatnya kebutuhan minyak nabati maupun crude palm oil atau CPO, domestik dan internasional telah memicu produksi kelapa sawit Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi kelapa sawit baik minyak sawit maupun inti sawit pada tahun 2018 mencapai 48,68 juta ton, terdiri dari 40,57 juta ton CPO dan 8,11 juta ton palm kernel oil atau PKO. Jumlah produksi tersebut berasal dari perkebunan sawit rakyat sebesar 35%, perkebunan besar negara sebesar 5%, dan perkebunan besar swasta sebesar 60%. Perkembangan sawit di Indonesia saat ini menjadikan industri dan pemasukan tertinggi untuk devisa negara. Pada tahun 2018, devisa yang dihasilkan dari sektor kelapa sawit tercatat sebesar 20,2 miliar US dollar, meningkat sehingga 1,6 miliar sejak tahun 2015. Selain itu, dari sudut pandang ekonomi, kelapa sawit juga telah menjadi salah satu faktor pendukung perekonomian masyarakat lokal. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, industri kelapa sawit ikut berperan besar dalam menyejahterakan masyarakat di perdesaan. Menurut data Kementerian Pertanian tahun 2019, jumlah petani yang terlibat di bidang kelapa sawit sebanyak 2 juta lebih orang dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan sebanyak 4 juta pekerja. Jumlah tersebut terdiri dari 90,60% pekerja di perkebunan sawit besar swasta nasional dan 7,26% pekerja perkebunan sawit besar negara serta 2,7% pekerja perkebunan sawit besar swasta asing. Sawit menjadi penopang ekonomi masyarakat di daerah dan memberikan kesejahteraan bagi banyak petani lokal. Kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi perekonomian Indonesia karena menjadi sumber pendapatan negara dan penyedia lapangan kerja yang cukup signifikan. Indonesia menjadi pengekspor minyak sawit terbesar di dunia saat ini dengan luas perkebunan lebih dari 10 juta hektar dan melibatkan sekitar 16 juta tenaga kerja. Ekspansi perkebunan kelapa sawit disebabkan oleh kesesuaian agroklimat
dan permintaan global, serta dukungan kebijakan pemerintah. Kelapa sawit berpotensi dikembangkan pada lahan luas seluas 51,4 juta hektar dan telah dibudidayakan pada 22 provinsi di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Terdapat 3 faktor yang mendukung ekspansi perkebunan kelapa sawit secara masif di Indonesia, yaitu kesesuaian agroklimat dan permintaan pasar global, serta dukungan kebijakan pemerintah. Kondisi agroklimat Indonesia sangat potensial untuk pengembangan kelapa sawit. Bersama dengan bertumbuhnya permintaan akan kelapa sawit, bertambah pula luas area yang dibutuhkan untuk perkebunan sawit. Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian melaporkan pertumbuhan kebun sawit di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 1980. Luas lahan kebun sawit berkembang dari 295.000 hektar menjadi 16,38 juta hektar hampir 40 tahun kemudian di tahun 2019. Ekspansi sawit terbesar di Indonesia terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Tren ekspansi perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan, di mana luas deforestasi yang didorong oleh kelapa sawit menurun dari Sumatera dan meningkat di Kalimantan sebagai akibat dari pergeseran produksi. Lebih dari 90% lahan yang cocok untuk budidaya kelapa sawit di Sumatera tidak lagi ditutupi oleh hutan alam, menunjukkan bahwa ekspansi kelapa sawit di masa yang akan datang terus berlanjut terutama di kawasan non-alam. Sementara berdasarkan analisis citra satelit selama periode 1990 hingga 2010 oleh Charlson, tingkat deforestasi yang lebih tinggi di Kalimantan menunjukkan 90% lahan konvensi menjadi kelapa sawit di kawasan hutan. Dampak negatif perkebunan sawit. Kerusakan ekosistem hayati, pembukaan lahan dengan cara dibakar, dan kerusakan unsur hara dan air di dalam tanah, serta munculnya hama migran baru yang ganas, serta terjadinya konflik horizontal dan vertikal antar warga, serta bencana banjir dan kekeringan. Adapun dampak perkebunan sawit bagi masyarakat di Provinsi Jambi ialah dampak ekonomi. Dari dampak ekonomi ini secara umum, perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi atau dampak ekonomi yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar perkebunan. Adapun dampak ekonomi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah pemanfaatan lahan kosong. Berdasarkan fakta di lapangan, areal-areal yang kini dijadikan sebagai perkebunan sawit adalah lahan-lahan yang kurang produktif dan ditinjau dari sudut pandang pemanfaatannya. Artinya, sebelum banyaknya di antara lahan yang dijadikan perkebunan sawit berasal dari lahan yang ditumbuhi oleh tumbuhan liar, bekas ladang yang telah ditinggalkan, atau tidak diusahai lagi. Bahkan ke pekarangan yang berada di sekitar tempat tinggal. Selanjutnya adalah penjualan lahan. Maraknya perkebunan sawit di Muaro Jambi menimbulkan banyaknya masyarakat yang berusaha untuk menjual tanahnya untuk mendapatkan uang. Selain itu, dampak negatif ialah penjualan tanah berdampak positif juga di mana hal ini menuai perputaran ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Hasil penjualan tanah dapat dijadikan sebagai modal atau pembiayaan usaha tertentu. Dengan uang tersebut, maka perekonomian di Muaro Jambi menjadi bergairah dan dapat menimbulkan lahirnya berbagai usaha dalam berbagai bidang. Selanjutnya, terserapnya tenaga kerja. Perkebunan kelapa sawit di Muaro Jambi juga banyak menyerap tenaga kerja. Terserapnya tenaga kerja berarti sekaligus menambah pendapatan ekonomi rumah tangga bagi para petani. Tenaga kerja yang dibutuhkan di perkebunan sawit sangat bervariasi, mulai dari buruh tani yang mengandalkan alat tradisional dan operator alat modern sampai kepemimpinan. Tenaga kerja tersebut digaji sesuai dengan kelas pekerjaannya, bagaimana umumnya pekerjaan lainnya di luar perkebunan. Selanjutnya, membuka peluang sektor perdagangan.
Dengan dibukanya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi secara nasional dapat menambah peluang sektor perdagangan, terutama di Bank Muaro Jambi. Turut menambah pendapatan daerah di Kabupaten Muaro Jambi. Di samping itu, dampak positif yang terdapat di atas, perkebunan kelapa sawit juga mempengaruhi bahkan berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi. Nah, yaitu hilangnya sumber mata pencarian sampingan masyarakat yang diakibatkan oleh lahan atau hutan yang dijadikan perkebunan sawit. Akibatnya hutan semakin menipis, menyebabkan hilangnya persediaan hasil hutan seperti rotan, damar, balam, dan daun pandan. Hasil hutan yang sangat bernilai tinggi dan bisa dijual dari bahan mentah sampai bahan jadi. Penjualan lahan kepada pihak perusahaan di satu pihak dapat menambah pemodalan keuangan setiap keluarga, tetapi sekaligus hal ini berdampak negatif untuk masa depan masyarakat di Muaro Jambi. Akibatnya penjualan lahan ini dikhawatirkan dalam 5-10 tahun ke depan akan timbul kesenjangan sosial karena warga tidak lagi memiliki lahan yang akhirnya akan menimbulkan masalah sosial. Selanjutnya, dampak sosial dan budaya. Yang pertama adalah menurunnya minat masyarakat. Menurunnya daya minat masyarakat pada sektor pertanian, terutama tanaman pangan, serta semakin berkurangnya upaya atau usaha mandiri di sektor informal dan bergeser pada pertumbuhan dan industri karena masyarakat sudah beralih kepada pekerjaan sebagai buruh perkebunan, kehutanan, dan industri. Selanjutnya, merusak dan membinasakan hasil hutan sebagai usaha tradisional masyarakat. Semakin menipisnya persediaan hasil hutan seperti rotan, damar, balam, demikian juga dengan binatang seperti rusa, kijang, kancil, dan lainnya yang biasanya diburu oleh masyarakat. Selain itu, tercemarnya berbagai aliran sungai yang mengakibatkan berbagai hewan air mulai punah. Aliran-aliran sungai juga semakin menyempit dan dangkal. Akibatnya pembuatan kanal-kanal pembuangan air hingga pengaruh pada lahan pertanian atau danau-danau untuk tempat hidup ikan. Yang ketiga adalah hak tanah atau hutan ulayat desa. Hak tanah atau hutan ulayat desa semakin menyempit, sehingga semakin sulit untuk memenuhi kehidupan masyarakat secara tradisional, seperti pengambilan rotan, rumbai, pandan, kayu-kayu sebagai bahan pembuatan rumah, pondok, dan bahan industri kerajinan tradisional. Yang keempat ialah bergesernya nilai-nilai budaya lokal antara hilangnya tampal batas alam masing-masing desa sehingga tidak lagi jarang sengketa antar desa. Yang kelima adalah terjadinya keragaman etnis. Beragamnya etnis di sekitar perkebunan, khususnya di Kabupaten Muaro Jambi, umumnya mendorong terjadinya kompetisi terutama dalam hal etnis kerja, sampai hal pengeluaran antar etnis, toleransi, dan sebagainya. Perkebunan sawit di Muaro Jambi juga menyebabkan semakin banyaknya masyarakat pendatang, dan hal ini membutuhkan adaptasi sosial. Dan selanjutnya itu adalah dampak lingkungan. Setiap usaha pembangunan akan menimbulkan dampak bagi lingkungan, tetapi hal itu bukan merupakan alasan untuk tidak perlu membangun, melainkan pembangunan tersebut diusahakan menekankan sekecil-kecilnya dampak negatif dan mengekspos sebesar-besarnya dampak positif. Pertanian adalah industri utama di dunia yang mengancam alam sekitar. Di samping sumbangan ekonominya yang relatif tinggi, tetapi ia juga menyumbangkan masalah alam, baik itu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Salah satunya yang paling terbesar adalah kelapa sawit, yang membahayakan kehidupan mamalia, populasi gajah, dan badak sumpu Sumatera, orangutan, dan harimau yang semakin pupus karena tanaman kelapa sawit merampas habitat mereka. Oleh karena itu,
Usaha pembangunan atau gerakan untuk mengeksploitasi lahan harus menghitung presentasi kerusakan yang ditimbulkan dengan keuntungan dan kepentingan yang diperoleh dan menekankan kerusakan seminimal mungkin adalah hal utama untuk menjaga lingkungan. Perkebunan kelapa sawit di Muaro Jambi juga tak luput dari berbagai dampak lingkungan, seperti yang dapat saya jelaskan, yaitu merusak flora dan membinasakan hasil hutan. Yang kedua, mengancam dan membinasakan fauna, serta tercemarnya alam sekitar. Perkebunan atau pertanian umumnya menggunakan lebih dari 50% kawasan habitat di bumi. Ini termasuk tanah yang tidak sesuai untuk pertanian. Kawasan hutan seluas lebih 4 kali ukuran negara dimusnahkan setiap tahunnya untuk tujuan pertanian. Sumber air yang dihamburkan terutama dari Semenanjung Arab, Amerika Serikat, China, dan India. Hal ini dimungkinkan dapat menimbulkan suhu dunia mengganggu sumber cadangan air di dunia. Yang keempat, pencemaran alam sekitar oleh pabrik sawit. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat di daerah Jambi, bahwa beberapa tahun yang lalu ditemukan juga beberapa pabrik pengelolaan yang memproses kelapa sawit mentah tetapi belum mengelola limbahnya dengan baik. Artinya masih ada pembuangan limbah ke aliran sungai dan membuangnya secara sembraut di dalam atau di atas tanah. Yang kelima adalah pencemaran terhadap berbagai aliran sungai mengakibatkan berbagai hewan air mulai punah. Ikan-ikan yang dulunya ada menjadi punah, aliran-aliran sungai juga semakin menyempit dan dangkal. Akibatnya pembuatan kanal-kanal pembuangan air hingga berpengaruh pada lahan pertanian dan daun-daun dan danau-danau tempat ikan. Yang keenam, semakin menyempitnya lahan pertanian pangan rakyat. Yang ketujuh, semakin gundulnya hutan-hutan di sekitar desa mengakibatkan mudahnya terkena bahaya, banjir, longsor, dan sebagainya. Ekspansi kelapa sawit tidak hanya berdampak negatif saja. Di sisi lain, ekspansi kelapa sawit juga memberikan banyak dampak terhadap masyarakat sekitar. Perkebunan yang melakukan transformasi nafkah yaitu berladang berpindah menjadi menanam kelapa sawit, serta adanya peristiwa pelepasan lahan oleh sebagian petani akibat aktivitas jual beli tanah dan pembebasan lahan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kelapa sawit berkontribusi terhadap kerusakan ekologis yang lebih tinggi dan setidaknya memiliki empat dampak berbeda bagi lingkungan. Yang pertama adalah berkurangnya tutupan hutan dan diganti dengan perkebunan kelapa sawit yang secara struktural kurang kompleks dibandingkan hutan alam. Yang kedua, menurut Fritz Herbert, menyebutkan bahwa ekspansi kelapa sawit dapat berkontribusi terhadap deforestasi dalam 4 cara. Yang pertama dengan cara pembukaan lahan utuh, yang kedua dengan mengganti hutan yang sebelumnya rusak karena penebangan atau kebakaran, yang ketiga sebagai bagian dari perusahaan ekonomi gabungan seperti keuntungan kayu, kayu lapis, atau bubur kertas yang digunakan untuk mengimbangi biaya pendirian perkebunan, dan yang keempat secara langsung melalui peningkatan akses jalan untuk memindahkan tanaman lain ke hutan. Yang ketiga adalah minyak sawit melepaskan polusi serta emisi ke udara, tanah, air, dan limbah. Yang keempat adalah sebagian wilayah Provinsi Jambi secara geografis ditutupi oleh hutan rawa gambut dan dibukanya perkebunan kelapa sawit ini menyebabkan pengeringan tanah dan tanah Tanah kaya akan karbon ini berpotensi melepaskan emisi gas rumah kaca yang besar. Berikut peranan pemerintah Provinsi Jambi dalam mengatasi dampak lingkungan hidup. Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Provinsi Jambi mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diarahkan pada upaya yang sistematis dan terpadu untuk menyelesaikan serta menerapkan fungsi lingkungan hidup secara
menjaga terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang meliputi dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, serta pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan upaya perbaikan kualitas dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. Selanjutnya, mekanisme politik di balik ekspansi kelapa sawit di Provinsi Jambi. Ekspansi kelapa sawit ini sangat terkait dengan isu-isu politik lokal. Perubahan kebijakan persaingan antara tingkat pemerintah dalam pemberian konsesi kelapa sawit serta lemahnya penegakan hukum, saat ini minyak sawit telah menjadi kontributor signifikan bagi pasar dunia untuk minyak nabati dan biofuel. Perdagangan minyak sawit meroket karena permintaan global yang meningkat dan profit yang lebih tinggi dan mendorong investor untuk menaruh investasinya di industri kelapa sawit yang pada akhirnya membutuhkan konversi lahan dalam pengembangannya. Perkembangan industri kelapa sawit terjadi karena adanya hubungan antara pemilik perkebunan besar dengan pemerintah yang menjadi penanggung jawab penerbitan izin dan interaksi antara kedua belah pihak menghasilkan keterhubungan antara ekonomi dan politik. Hubungan Hubungan antara pemilik kelapa sawit dan elit-elit lokal telah menghasilkan klientelisme yang kuat dalam siklus dalam pemilihan daerah. Dominasi elit industri pertanian telah mengambil alih kekuasaan pilkada seperti di Provinsi Jambi, di mana perusahaan sawit, kayu, dan pertambangan memberikan dukungan dana dan merebut kekuasaan politik. Pada akhirnya, kekuatan yang diperoleh berfungsi untuk memperoleh lebih banyak konsesi perkebunan dan pertambangan. Pemilik perkebunan kelapa sawit membangun jejaring yang kuat dan merajai kekuasaan politik yang pada akhirnya menguasai sumber daya alam. Sifat hubungan yang mutual antara pengusaha sawit dan elit lokal memudahkan perluasan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi. Saling ketergantungan antara industri kelapa sawit yang kuat dengan politik lokal terlihat sejak pergeseran Soeharto yang terpusat di era otonomi daerah, di mana gubernur dan bupati memiliki kekuasaan yang besar. Salah satunya adalah yang bisa dilakukan dengan di tingkat kabupaten adalah kemampuan untuk menyewa tanah dalam yurisdiksi bupati kepada siapapun yang mereka kehendaki. Kesempatan antara bupati dan perusahaan kelapa sawit telah memainkan peran penting dalam ledakan industri pertanian. Verkey menyebutkan politik patronase di sektor sumber daya alam telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, merajuk pada pejabat pemerintah yang menerima imbalan dan grafik untuk menerbitkan izin, pengembangan, dan perkebunan. Verkey juga mengatakan menggunakan perspektif ekonomi politik untuk mengeksplorasi sektor minyak sawit dan mengaitkan kabut asap lintas batas dan menemukan bahwa pengaruh regional dan politik patronase terletak di jantung ekspansi industri sawit yang cepat. Ini berarti bahwa patronase politik melegalkan perluasan perkebunan sawit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan bencana asap yang terjadi di wilayah padat sawit seperti di Provinsi Jambi. Selanjutnya, penutup ialah perluasan perkebunan kelapa sawit menimbulkan banyak masalah ekologi di Provinsi Jambi. Dampak negatif lingkungan yang telah terdokumentasi adalah pemangkasan hutan yang mengakibatkan banyaknya area hutan yang hilang dan memicu deforestasi karena konversi hutan yang semakin luas, dan akibat lainnya adalah hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran air dan erosi tanah, serta ekspansi perkebunan kelapa sawit ini di kawasan hutan juga berdampak pada perubahan landscape ekologi dan perubahan tata guna lahan. Perubahan tutupan lahan serta beberapa masalah lingkungan yang serius seperti penipisan unsur hara tanah serta meningkatkan emisi karbon akibat pemangkasan hutan dan emisi yang melekat pada pengelolaan buah kelapa sawit. Semua akibat ekologi tersebut terjadinya dilatar belakangi oleh mekanisme dagang konsesi di setiap level otoritas yang memberikan izin tanpa memperhatikan prosedur dan regulasi yang berlaku. Letakkan hubungan antara penguasa dan elit lokal dalam pertukaran antara izin dan dukungan dalam pilkada juga
menjadikan salah satu meluasnya sawit dan berkurangnya tutupan hutan yang ada di Provinsi Jambi. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya tadi. Untuk kesalahan dan kekurangan dalam presentasi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.